Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Kali ini adalah produk baru kami, yaitu kuliah online metafisika bertempat di kampus 1 Gresik Balingpanggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah metodologi agama. Agama itu berlapis-lapis ya. Kalau kita nggak tahu dimensi lapisan agama, maka agama dunia kita hanya tahu agama syariat saja. Agama syariat adalah teori, hukum, kaidah, norma, undang-undang, cerita, wacana, dan sebagainya. Itu tidak bisa kita praktekkan ya. Karena prakteknya agama itu yang teori tadi adalah dengan roh. Karena manusianya sebenarnya adalah roh. Bukan jasmani, bukan akal. Dan seluruh turunan jasmaniahnya. Karena hakikat manusia adalah roh. Maka kita harus bisa masuk ke dimensi roh. Nah, tapi karena manusia di dunia ini memakai badan kasar, jasmani, dan gelombangnya, harus kita singkap dahulu semua yang relatif, semua yang fata morgana, untuk bisa tahu mana hakikinya ruh. Jadi kita harus singkap ya. Nah, contohnya begini. Jasmanimu baru atau kodim? Baru. Dulu nggak ada, kemudian diadakan, besok tiada lagi, berarti baru. Akal, jasmani apa kodim? Baru ya. Jadi manusia di dunia masuk ke dunia otomatis dikasih akal ya. Walaupun awalnya akalnya lemah ya, tapi berjalannya waktu, makin berumur di dunia, dia akan terisi akalnya dan juga terisi pengetahuannya. Kemudian pikirannya, baru apa kodim? Baru. Begitu tidur saya sudah hilang pikirannya ya. Nah, kemudian apanya lagi? Perasaannya, baru apa kodim? Baru ya. Semua yang baru itulah harus kita singkap. Sedangkan yang kodim dalam diri manusia adalah roh. Dia tak tidur, dia tak makan, dia tak berjenis kelamin ya. Dia tak terikat ruang dan waktu di alam sononya. Ini yang mesti kita pelajari yang ini ya. Nah, makanya kita singkap itu dari teori, mestinya kita bisa praktekkan. Jadi jangan teori diteorikan lagi, itu malah keliru. Sudah teori di breakdown lagi menjadi aliran. Alah, aliran, mazhab, golongan, versi, organisasi lebih rendah lagi daripada teori. Padahal teori sudah baru ya. Teori itu konsumsi akal, akalnya baru, teorinya lebih baru lagi. Teorinya teori atau aliran lebih baru lagi, ya kan? Lebih baru lagi. Nah, makanya golongan aliran itu karena dia makin turun ke bawah barunya. Nah, untuk mendekati Allah mesti pakai frekuensi roh, bukan akal, ya. Roh ini persis sama dengan akal, tapi dipakainya di alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau orang berakal di dunia kan kenyataan. Demikian juga orang memakai roh di akhirat sama dengan kenyataan, ya. Pak Zainur yang dari Meriau. Betul nggak tadi pagi dibangunin untuk salat subuh? Rasanya bangun dari tidur, betul ya? Padahal Pak Zainur melewati kematian. Ketemulah kata Nabi. Mereka yang telah mendapatkan syafaat akan mengalami kematian, tidak ubahnya rasa bangun dari tidur. Kemudian ketemu alam nyata nggak? Iya.
Betul nggak kalimat Nabi? Ketika kau lewati kematian, kau akan ketemu kenyataan lebih nyata ketimbang dunia. Dan dunia yang kau kira selama ini kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Berarti kubur itu berupa apa? Kenyataan lagi. Loh, tapi karena sudah punya alatnya, yaitu ruh tadi ya. Tapi orang lain yang belum memiliki upgrade gelombang ruh, akhirnya itu hanyalah fiktif karena nggak pernah dialaminya ya. Nah, kita di sini. Metodologi agama adalah metodologi untuk adaptasi kita mengenal Allah ya. Bukan teorinya, bukan apanya, bukan untuk mengenal Allah. Berhubungan dengan Allah Ta'alanya. Karena agama intinya adalah makrifat. Nah, adaptasi makrifat itulah agama itu. Awaluddin makrifat, awalnya ya makrifat. Akhiruddin pun makrifat. Akhir dan awal itu makrifat. Maka agama adalah murni tentang makrifat. Nah, kalau ada agama tapi tidak buah daripada makrifat itu juga jelas bukan agama ya. Kalau agamamu syariat itu bukan agama, agamamu tarekat bukan agama. Harus betul-betul kenal Allah. Nah, kau di dunia Allahmu di ars ya, atau alam Rabbani atau Malik Yaumiddin. Enggak bakal nyambung ya. Jarak duniamu dan jarak ars itu terbentang 7 lapis alam dimensional, kata Nabi. Makanya ada lapis langit akhirat itu berlapis-lapis di atas langit duniamu. Mana bisa kau nyebrang, mana bisa kau sampai Allah kalau kau menembus akhirat saja sudah nggak bisa ya. Nah makanya sholatmu, ibadahmu, doamu, zikirmu gak bakal nyambung. Nah clue. Yang sampai kepada Allah adalah sinarnya sendiri. Betul gak? Kita tangkap. Clue. Yang sampai pada matahari adalah sinarnya matahari sendiri. Betul gak? Kita simpan ya. Jarakmu dengan matahari adalah sepanjang cahayanya matahari. Betul gak? Kita simpan. Jarakmu dengan Allah adalah sepanjang cahayanya juga. Betul gak? Berarti penghubung antara kau dan Allah adalah sinarnya itu. Betul gak? Tapi kalau kau gak ketemu sinarnya, kau gak bakal ketemu di balik sinarnya itu apalagi, betul ya? Nah makanya kita kunci ya. Yang sampai Allah adalah nurnya. Maka mau gak mau orang untuk sampai kepada Allah harus berubah menjadi nurnya. Betul ya? Nah berubah menjadi nurnya gak bisa semata-mata langsung. Mesti adaptasi dulu dengan nurnya. Betul ya? Juga gak bisa langsung adaptasi dengan nurnya. Harus ketemu dulu dengan nurnya. Betul ya? Nah nurnya pun tidak nampak karena apa? Ini sudah praktek akhirat. Akhirat mana nampak oleh mata zahirmu ya? Yang nampak adalah orang atau rasul atau sang pembawa silah atau the wasilah carrier. Sang pembawa nur itu yaitu wujud manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di zamanmu sendiri. Ya itu dia ya. Kalau nggak ketemu ini, gak bakal ketemu gelombang ya. Apalagi Allahnya. Allah gak mungkin tersentuh dengan matamu. Jauh. Matahari gak mungkin tersentuh dengan matamu. Oh, terbakar matamu. Betul ya. Kamu hanya bisa mendetek matahari lewat cahaya. Dan cahaya dipengaruhi dengan gelombang rambat udara yang membawa sinarnya matahari. Nah wujudnya nur Allah sama dengan wujudnya ini. Karena apa? Ini gak terlihat. Yang terlihat matamu kan ini. Ya Pak? Maka carilah pembawa wasilah atau rasulun min anfusikum atau mursyid yang diwarisi daripada estafet junjungan Rasulullah Muhammad di zamanmu sendiri. Ini dia. Inilah wujud Allah di duniamu ya. Bukan ini, kau nggak akan kenal. Mana bisa kau lihat dengan matamu ya. Ini nggak sampai kau matamu ya. Ini pun nggak sampai. Inilah yang bisa kau lihat ya Pak. Makanya syahadat tidak berdiri sendiri kalimatnya, tapi menjadi 2 ya. Disebutlah apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mesti lewat Muhammadur Rasulullah. Mesti lewat utusan Muhammad yang di zamanmu sendiri, makanya disaksikan. Kalau Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu, Muhammad an Abdullah, kemana bisa kau saksikan, ya kak? Kalau begitu syahadatnya salah bunyinya ya kak?
Karena apa? Enggak mungkin. Betul enggak? Mana bisa kita saksikan Nabi Muhammad bin Abdullah zaman 1500 tahun yang lalu dusta ya? Enggak mungkin ya? Maka yang bisa kau saksikan mestinya ada di zamanmu sendiri. Ya, ini dia ya. Yaitu siapa? Muhammad yang di duniamu adalah sang pembawa wasilah atau the link wasilah carrier. Ini dia ya. Nah tadi ya, Allah mendekati alamnya manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada membawa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Atau yang di Al-Kahfi 17, bimbingan Allah lewat mursyid. Falam tajidalahu waliya mursyida. Dan barang siapa tidak dibimbing mursyid, maka dia sesat. Dibimbing setan. Inilah wasilah itu. Yang isinya ada 3 gelombang. Alif, lam, mim. Itu yang disebut di Al-Baqarah. Itulah gelombang nur yang disebut di An-Nur 35. Itulah wasilah yang disebut di Al-Maidah 35. Nah, dari alammu tadi ke alam Tuhan itu terpaut 7 lapis langit katanya. Maka mau nggak mau, kamu mesti bisa mi'raj dong, betul ya? Kalau kau kirim paketnya ya, sedangkan yang kau tuju itu ada 7 lantai di atasmu ya, di gedung di atasmu 7 lantai. Kira-kira untuk sampainya paket ini, kau mesti naik ke lantai atas nggak? Ya mesti, baru bisa sampai ya. Gak mungkin kau kirim paket tapi kau letakkan di lantai 1, sementara yang kau tuju ada di lantai 7 ya. Itu tidak mungkin. Maka mau nggak mau untuk bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala, kau mesti naik lantai dimensional langit akhiratmu atau disebut mi'raj. Nah, titian inilah sebetulnya siratal mustaqim. Jalan lurus, jalan singkat, jalan pintas, jalan memotong. Ini dunia, ya ini batas ambang 0 di bawah. Ini batas ambang atas 100%. Nggak ada manusia menembus di atas 100%, nggak ada. Mati itu manusia, betul ya? Kesadarannya punya limit, makanya disebutlah kesadaran akal. Di atas ini sudah pakai roh, ya. Maka kalau manusia tidak di-upgrade gelombang, nggak bisa masuk sana, betul ya? Nggak bisa. Nah inilah dunia ya. Nah kalau orang nggak bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala, dia akan stagnan di dunia. Atau jika dia tertarik atau ketarik gravitasi nafsu ataupun alam-alam metafisika rendah, dia malah turun ke alam yang lebih fata morgana lagi, lebih menyesatkan lagi ya. Nah, tadi kan saya bilang, yang sampai pada Allah adalah nurnya, betul ya? Mau nggak mau, semuanya harus berubah menjadi nurnya, betul nggak? Baru bisa berambil akan Allah Ta'ala. Nah, untuk bisa berubah menjadi nurnya, kau harus adaptasi dengan nurnya. Kau harus ketemu nurnya, betul nggak? Kau harus ketemu dengan orang yang membawa nur tadi, betul nggak? Temukan dulu ini. Maka kau dapatkan nur di baiat ya. Kemudian kau adaptasi dengan frekuensi dan gelombang yang dibalik guru rohanimu tadi. Itulah praktek sholat ini wajah tu wajiyah. Ini harus kau saksikan dalam syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dia wujudnya. Yaitu wujud siapa? Nabi Muhammad, utusan Allah yang ada di zamanmu sendiri. Itu dia. Yaitu waliyam mursyida. Inilah kiblatmu akan Allah. Bukan menyembah manusia ya. Ini wajah tu wajiyah. Surat Al-Anfal atau Al-An'am dia? Al-An'am ya. Itu Quran ya. Menghadap bukan menyembah. Kau ya bertelepon sama si A, kau kan tidak menghadap si A. Tidak menghadap si A toh, enggak ketemu betul enggak? Menghadap kemana? Ke nomor handphonenya, betul ya? Tapi komunikasimu langsung dengan si A tadi ya. Tapi menghadap kemana? Ke nomor WA-nya. Nomor berapa itu Pak Abdul Kamid? Oh, ketik. Nyambung ya, kita telepon. Menghadap kepada dia, tapi bukan menyembah dia, tapi menyembah Allah ya. Ini wajah tu wajiyah, tapi nyembahmu kepada Allah Ta'ala. Di baliknya wajiyah tadi. Clear ya? Saya tanya, ini syirik bukan? Tidak ya. Kan sama dan kita sholat menyembah Allah, tapi disuruh syariatnya berkiblat akan Ka'bah ya kan?
Apakah itu diajarin nyembah Ka'bah? Tidak ya, Ka'bah cuma batu. Nah, semua yang kita kerjakan di sini kan alam fisika. Ini kan dunia relatif baru, betul nggak? Jika alamnya saja baru, maka produk yang dari baru pasti baru juga, bahkan lebih baru lagi, betul nggak? Akalnya saja baru, apalagi ilmu akalnya, betul nggak? Nah, berarti apa? Zikir, sholat, ibadah, atau menyembahmu, doamu yang kau kerjakan di dunia yang baru, dengan gelombang akalmu baru, sampai jungkir balik pun gak akan sampai pada yang maha kodim. Ya Pak? Untuk itulah ada teknik. Teknik atau jalan atau cara atau metode disebutlah bahasa Arabnya adalah thariqah. Nah, thariqahnya untuk apa? Untuk mendekatkan diri. Baca di Al-Maidah 35. Dan carilah jalan, wasilah untuk kau mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Kalau kau nggak ketemukan jalan ini, kau nggak bisa mendekat, ya kan? Mana bisa orang mendekat? Mana bisa orang melampaui kematian dengan sadar? Nggak ada ya. Kecuali Pak Jaruri ya, tadi malam melewati kematian tapi dengan sadar. Ya Pak Kak? Yang keras biar dengar. Nah, itu ya. Padahal tidur jasmani tapi rasanya sadar. Ya Pak Kak? Ya. Itulah kesadaran roh, bukan akal lagi ya. Akal sudah tertinggal di tempat yang lalu, yaitu di dunia ya. Sadarnya akal itu hanya terbatas di 100% ini saja. Begitu tidur sudah hilang, nggak lagi berfungsi akalnya, lumpuh. Bagaimana kau bisa masuk kubur, barzah, alam malakut, jabarut, rohani, robbani? Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah itulah ya. Ibadahmu yang di sini, nah tadi kan yang sampai kepada Allah adalah gelombang nurnya, betul nggak? Harus berubah menjadi gelombang nurnya, betul nggak? Karena yang sampai kepada Allah harus berubah gelombangnya sendiri, nurnya sendiri. Paham nggak kau? Nah itu dia. Kalau ibadahmu cuma jongkrak, jongkruk, tunggang, tungging, cuman ngomel, ngoceh, gacor aja ngaji, gitu tok di dimensi duniamu. Mana bisa sampai, ya Pak Kak? Nah, kau kerjakan ibadah di mana? Di sini, karena kamu sekarang di sini di dunia. Tapi gimana cara untuk tembus sampai ars kan gitu ya? Alam Rabbani atau kerajaan Allah atau ars atau Malik Yaumiddin. Karena prinsipnya sama dengan teknologi komunikasi, ya Kak? Kau dengan temanmu jarak 100 kilo, apa yang kau akan biar terhubung nyambung secara komunikasi? Pakailah handphone, betul Kak? Kau di sini kan butuh waktu sekarang untuk hubungan dengan dia. Apakah kau perlu naik Gojek? Sudah berbeda waktu ya. Apa perlu kau ke sana lari-lari? Oh, gak mampu ya. Nah, maka kau menghubungi dia satunya jalan harus lewat teknologi yang memanfaatkan gelombang. Karena apa? Teknologi metafisika yang memanfaatkan gelombang, hubunganmu akan langsung. Assalamualaikum. Di sini fisika ya. Merambat lewat gelombang ya. Itu berubah menjadi metafisika dulu, merambat lewat gelombang, kemudian ditangkap sana, tertransfer lagi karena getar menggetar. Getaran di sini sama langsung di sana, getar menggetar langsung. Gelombang adalah getaran yang merambat ya. Yang merambat apanya? Getaran tadi, maka nanti getar menggetar itu. Maka di sana begitu kita bilang assalamualaikum, di sana mendengar itu assalamualaikum. Dia pun jawab waalaikumsalam, betul nggak? Jarak 100 kilo ya. Yang jarak itu tidak terjangkau oleh kemampuan manualmu untuk berkomunikasi langsung secara fisika ya. Maka 100 kilo, 1000 kilo jika memakai teknik ini nyambung langsung enggak? Langsung. Beda kota nyambung langsung enggak? Lambung langsung. Beda negara nyambung langsung enggak? Nah, kau dan Tuhanmu beda alam, beda dimensi, beda langit, beda segala-galanya. Memakai tadi nyambung langsung enggak? Nyambung langsung ya. Lewat apa tadi kiblatnya? Guru rohanimu ya. Betul nggak kau diajari dalam surat di Anfal ya? Anfal 79 ya? Al-An'am ya. Ini wajah tuh. Yang kau lihat yang mana? Ini. Tapi kiblatmu sudah ke sini yang kau sembah. Ini kiblatmu saja. Ini wajah tuh wajah. Habis itu ada teknik menyamakan gelombang supaya bisa naik lewat dimensi yang 7 lapis langit ini ya.
Inilah yang disebut mi'raj, gelombang naik ke gelombang dimensi lebih tinggi. Nah, untuk bisa naik ke dimensi akhirat, kau mesti pakai roh. Makanya kau mesti di-upgrade. Roh pun gak sembarang roh. Roh yang ditempeli faktor Tuhan, yaitu nur kitab dan nur iman. Maka ibadahmu yang kau lakukan di dunia dengan zikir, sholat, doa, atau amalan yang lain, itu akan berubah menjadi gelombang metafisika ya. Tadi kan gitu, suaramu fisika berubah menjadi gelombang metafisika dan tersalur lewat channel, ya kan? Dan getarannya disambutnya di sana. Kau pegang yang ujung sini pun kena, bersambut akan padamu, kan gitu kata Tuhan ya. Itulah wasilah. Kau sebut nama kekasihku, aku pun hadir, kan gitu ya. Ya Kak? Satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku. Kalau kata Nabi, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan Allah, berserta dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Ada nggak itu? Ini dan ini adalah nyambung lewat getaran gelombang. Itulah fungsinya Rasul. Itulah fungsinya link pembawa wasilah. Kalau kau nggak ketemu itu, ibadahmu sia-sia. Walaupun kau ketemu nikmat ibadah, kau ditambah rezeki, kau ketemu ketenangan, kau ketemu kedamaian. Bukan dari Tuhan ya. Nyatanya sekarang banyak orang beragama, tapi ditanya Tuhan nggak ada yang ngerti. Betul apa Kak? Jadi tadi ya. Nah, kau sudah temukan sang pembawa gelombang tadi ya, nur tadi ya. Kemudian kau telah mendapatkan nur ya. Gurumu pun juga berubah menjadi nur ya. Kemudian adaptasi dengan nur. Maka kau berubah menjadi nur. Maka sampailah kau ke hadirat Allah Ta'ala. Kenapa? Allah dan nurnya itu tidak pernah bercerai-berai ya. Maka ibadahmu yang di sini rubahlah menjadi gelombang nur, ya Kak? Paham ya? Maka barulah berlaku hidupmu hai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau apapun itu perintah ibadah bagi yang beriman. Dan sesungguhnya manusia dan jin diciptakan hanya semata-mata untuk beribadah, berabdi dan menyembah kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuanmu hai manusia di dunia hanya untuk pulang ke sini saja loh. Bukan untuk macam-macam. Kalau ini makin rendah ini. Di sini ada apa? Alam fata morgana lagi. Ini saja fata morgana dunia itu enggak? Apalagi turun ini lebih fata morgana lagi ya. Di sini adalah alam kenyataan dunia. Yang dunia itu adalah memakai gelombang sadar akal dan memakai alat pembaca virtual namanya panca indera. Dengan melihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Nah, di sini ada lagi lebih fata morgana lagi. Kau nggak melihat dengan matamu langsung, tapi kau lihat dari televisi, dari handphone, dari Google, dari apa. Itu lebih fata morgana lagi, betul ya? Yang seorang badui melihat saja dengan matanya masih fata morgana. Apalagi melihatnya dari televisi. Kau tahu Rasulullah Muhammad dari mana? Dari katanya orang katanya. Waduh, bahaya. Nah, Rasulullah Muhammad di zaman ini siapa? Guru kita ya. Beda wujud zahirnya, tapi isinya sama enggak? Sama. Air ditaruh botol, wujudnya botol. Dipindah ke mangkok, wujudnya jadi mangkok. Dipindah kendi, wujudnya jadi kendi. Dipindah gelas, jadilah gelas. Isinya air yang sama. Maka kesaksian akan Rasulullah Muhammad adalah lewat guru mursyidmu, itulah Rasulullah Muhammad zaman ini. Maka kau telah ada di puncak sebetulnya. Puncak gurunya ya. Selangkah lagi sudah Tuhan Allah Ta'ala. Kalau yang lainnya masih relatif. Makanya bunyinya tidak ada yang berani menggaransi guru kita adalah mutlak. Nah, nggak ada yang berani ya. Beda dengan para Rasul. Nabi bisa sampaikan tiada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Kata Nabi Isa ya. Demikian juga Nabi Musa. Demikian juga Nabi Muhammad ya. Karena Rasul adalah pembawa wasilah, pembawa jembatanmu untuk menuju Allah Ta'ala lewat siratal mustaqim. Pembawa gelombang Allah, yaitu nurun ala nur,
yaitu nur yang berlapis, nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad. Kalau kau nggak dapatkan itu, seluruh ibadahmu sia-sia. Itulah kenapa di dalam hadis, seluruh doa, seluruh ibadahmu jika tidak menyertakan sholawat akan Nabi, nggak bisa mampir ke langit, ya Pak Kak? Nah, prakteknya sholawat bukan Allahumma sholli ala Muhammad, goblok. Itu cuma omongan tok, ya. Praktek sholawat adalah bertawasul lewat channel yang diwariskan Rasulullah Muhammad di zaman sendiri dan menyamakan frekuensi dan gelombang sertakan nurnya, maka otomatis nyambung. Jadi bersolawat bukan membaca lambe mundeleming, ya, kayak apa lambe mundeleming? Shollu ala Nabi. Taek. Nah, kalau nggak tahu caranya ya nggak. Kau shollu ala Nabi kan di sini, betul nggak? Nah, sampai sini nggak saya tanya? Enggak lah, nggak bisa berubah jadi gelombang, ya. Jangan kan gitu, ngaji taek, ya. Kalau nggak sampai sini loh ya, baca di Al-Bayyinah ayat 6. Kau dianggap ahli kitab dan diancam dengan neraka jahanam. Kau sholatmu di sini, nggak bisa sampai sini, apa? Balasan Tuhan. Neraka wel, ya Pak Kak? Nah, semua apa yang kau kerjakan, biarpun apapun itu yang dikerjakan hanya sampai dunia saja, gak akan sampai sini, taek, ya. Jancuk, gatel, asu, ya. Nyor kamu, betul ya? Betul ya. Jadi sholawat bukan itu. Bismillah juga bukan itu yang kata-kata orang itu. Mau minum bismillah, bukan itu. Bismillah adalah beserta dengan namanya yang jika kenal, ya, kau kenal dan dikenali, kau sebut dia hadir di sini itu yang punya nama, itu dia. Berarti bismillah adalah kondisinya beserta dengan Allahu Subhanahu wa taala. Kalau kau praktekkan bunyinya saja, itu sama dengan taek. Ya. Itu bacaan doang. Salat, kalau kau nggak tahu teknik yang merubah gelombang tadi, hanya salat taek. Ya. Apa itu gantungi sama dengan pojok-pojok, ya Kak? Demikian juga Quran. Quran di sini ya mushaf, Quran di sini. Quran yang qadim. Ada lafal hurufnya enggak? Enggak ada. Di sini kah berwujud berjasmani? Di sini dirimu ada wujudnya enggak? Enggak ada. Tak berlafal, tak berhuruf, tak berjenis kelamin, ya Kak? Teknik tinggi tarikatullah, ya. Walaupun bahasanya kasar, kami enggak manis karena kami tidak mencari murid. Dan siapa yang ingin belajar jadi murid mesti harus wajib ngemis, ya. Wajib bayar 500.000, ya. Baru bisa dimasukkan ke grup. Jangan kau kemudian berharap makrifat, kemudian kau asal-asalan ke sini dan bro, as, p, bah, oh tak blokir. Karena saya Mr. TM tidak butuh Anda sama sekali, ya. Kami asik dengan dunia saya sendiri, ya. Jamaahnya tambah banyak, ya. Walaupun Anda nggak ikut bayar di sini, nggak ikut bayar di sini, whatever, bodoh amat, ya. Orang banyak kok nyari saya, bayar pakai cuan, ya. Anggap aja saya jualan agama, bodoh amat, ya. Tapi alhamdulillah laris di mana-mana karena ilmiah tinggi, ya, dan bisa dibuktikan, dipraktekkan, betul nggak? Nah, daripada kau di mana-mana dapat agama cuman teori, disuruh bayar ini bayar itu, habis banyak tetap nggak dapat apa-apa, nggak ketemu apa-apa, ya kan? Banyak orang beragama sekarang tapi nggak kenal Allah, kan? Nah, kenapa Mr. TM bisa nerangan segini gamblangnya? Karena pelaku yang sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.